I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nur Hidayah dengan NIM 2312458 dari PGMI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Islam di Afrika. Sebelum kita membahas, maka ketahuilah ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, masuknya Islam di Afrika. Yang kedua, penyebaran Islam di Afrika. Yang ketiga, bagaimana bisa Islam masuk ke Afrika. Yang keempat, bagian wilayah yang termasuk perkembangan Islam di Afrika. Yang kelima adalah kemajuan Islam di Afrika. Sebelum kita membahas poin yang 5 tadi, maka kalian harus ketahui Afrika adalah benua kedua yang menerima dakwah Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika melalui sebuah penjelajahan dan penaklukan daerah-daerah yang masih menganut paganisme. Islam datang ke Afrika bagi pelita yang menerangi budaya dan peradaban. Berbagai tempat pendidikan didirikan, di antaranya ialah Universitas Al-Azhar sebagai pusat pendidikan dan perkembangan Islam di benua ini. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu masuknya Islam di Afrika. Islam datang pertama kali di Afrika pada saat Hijriah orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615. Islam masuk di benua Afrika pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW hijrah untuk pertama kalinya ke Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi pada tahun kelima kenabiannya. Orang yang pertama kali masuk Islam di Afrika adalah Bilal bin Rabah, seorang muazin sahabat kesayangan Rasulullah. Selain itu, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mengutus sahabatnya Khatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah seruan masuk Islam kepada Muqawqis, penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Islam akhirnya mulai menyebar ke negara-negara Afrika Utara menjadi proses Islamisasi. Hal ini terjadi sekitar 7-8 Masehi. Poin yang kedua adalah penyebaran Islam di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada Nabi Muhammad SAW ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habasyi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi maupun pendukung setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium pada tahun 639 sampai 644 Masehi dan mendirikan kota Fustat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam di wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dengan mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan sampai ke Barkah dan Tripoli dan terus melengsek sampai ke daerah Chartek, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluas wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantin ketiga untuk merebut kembali kekuasaan atas wilayah Afrika. Dan yang ketiga adalah poinnya bagaimana Islam bisa masuk ke Afrika. Islam menyebar ke Afrika Barat melalui perdagangan, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Perjalanan Islamisasi ke Afrika dimulai dari jalur Afrika Utara dan kemudian masuk ke Afrika Sub-Sahara dan Uqbah bin Nafi sebagai tokoh sentralnya. Islamisasi ke Afrika Sub-Sahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui ekspansi militer, jalur dakwah, dan jalur dagang. Dan poin yang keempat adalah wilayah yang termasuk ke dalam perkembangan Islam di Afrika, yaitu yang pertama wilayah Mesir. Perkembangan Islam di Mesir
Bermula dari hubungan dekat dengan Rasulullah SAW dengan Gubernur Muqawqis di Mesir. Hubungan itu pun berlanjut sampai Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam dengan bantuan Panglima Amr bin As. Ia berhasil menundukkan banteng Tondanissus di Aidun Syam dan menguasai seluruh Mesir. Dan wilayah yang kedua adalah Sundan. Perkembangan Islam di Sundan dimulai sejak negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1956 di bawah pimpinan Ismail Azhari. Sesudah kudeta militer, negara ini kemudian dipimpin oleh Farid Ibrahim Aboud. Dan wilayah yang ketiga adalah Afrika Utara. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir yang kemudian secara sistematik melanjutkan perkembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa. Dan yang wilayah kelima adalah Habasyah. Islam pertama kali berkembang di Habasyah bermula pada Rajab tahun kelima kenabian. Saat itu umat Islam di Mekah terus memperoleh perlakuan buruk dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Yang kelima adalah kemajuan Islam di Afrika. Setelah tersebarnya Islam dan perkembangan di wilayah Afrika, penguasa Muslim di sana memutuskan untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab diadoptasi sebagai sarana komunikasi lintas suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika menjadi landasan bagi kemajuan Islam di wilayah tersebut. Sejak saat itu, perjuangan Islam tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melibatkan penggunaan bahasa dan pengetahuan. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.